Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Jadi ceritanya ada rekening orang tua dan anak. Nilainya nggak main-main, 48 miliar rupiah. Orang tuanya meninggal. Pertanyaannya, uang di rekening ini jadi milik anak yang namanya di situ atau dibagi sebagai warisan. Nah, em, ini ceritanya ada pasangan suami istri yang punya 4 orang anak. Nah, setelah suami meninggal, warisan senilai 4 juta sin dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 48 M menjadi sengketa karena tersimpan dalam rekening Menurut anak yang namanya ada di dalam rekening itu, ya kalau orang tua meninggal, ada rekening saya, jadi punya saya dong. Yang lainnya bilang enggak, ini kan harusnya warisan gitu. Apa kira-kira putusan pengadilan? Jadi suami ini Dokter Ko ya. Kalau saya baca dia punya risalah apa risalah hukum, kalau nggak salah Dokter Syaraf atau dokter apa deh. Istrinya namanya Evelyn ya. Dokter Ko ini pensiun di umur 65 tahun. Nah, semua apa eh, tabungan dari kerja keras selama dia berpraktek sebagai dokter itu disimpan di dalam tabungan dan deposito. Nah, Dokter Ko ini highly educated, sangat terpelajar gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga sangat fasih. Kemudian orangnya juga plan ahead ya, sangat terencana dan sayang sama keluarganya gitu. Nah, Cole sama Evelyn ini ada 4 orang anak. Yang nomor 4 paling bungsu namanya Catherine, yang nomor 3 itu Joyce ya, anak perempuan 2 menjadi penggugat. Yang digugat itu Patricia nomor 2 eh, sama Jin, anak laki-laki yang paling besar. Nah, kemudian ibunya si Evelyn juga ikut digugat gitu. Jadi 4 anak ya, nomor 3, nomor 4 menggugat nomor 1, nomor 2 dan ibunya gitu. Nah, karena digugat begitu, mereka saling menggugat juga di pengadilan. Jadi ini gugat menggugat gitu. Nah, cerita ini bermula di Agustus 2012. Waktu itu Ko membuat suatu wasiat. Ada poin-poin penting ya. Jadi di sini kan bahasa Inggrisnya. I am the sole owner of my detached house known as, alamatnya di mana, dengan sertifikat nomor sekian. Nah, setelah dia meninggal, my wife, upon my death, my wife Evelyn hereinafter call my wife can stay in my house until she dies on condition that she keep pays for the upkeep of my house using her own funds. Jadi kalau di Indonesia kan ya, kurang lebih setelah si Ko ini meninggal, istrinya tuh boleh tinggal di rumah tersebut sepanjang dia membiayai sendiri rumah tersebut. Ya, kemudian poin nomor 2, saya langsung Indonesia aja. Kalau istrinya itu pindah keluar atas inisiatif dia sendiri, maka rumah tersebut dijual dengan porsi 20% rata. Istrinya dapat 20%, 4 anaknya itu 20, 20, 20. Jadi total 100%. Kemudian poin ketiga, rumah tersebut bukan bagian dari harta warisan yang diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya. Jadi untuk rumah ini dia sudah spesifik dijual bagi rata bagi 5. Tapi nggak dimasukkan dalam perhitungan warisan. Nah, kemudian yang namanya warisan, ya warisan itu ada saham, ada deposito, ada kas, ada mobil, ada tabungan. Itu dibagi ke 4 anak dengan porsi yang sama. Jadi Jin dapat seperempat, Patricia seperempat, Joy seperempat, Catherine seperempat. Hmm, Dokter Cody sangat teliti gitu. Jadi waktu dia bikin wasiat itu, semua uang dia di bank apa, nomor tabungan berapa, nomor sertifikat berapa sampai dia rinci. Nah, yang paling banyak itu adalah di apa sertifikat deposito di Bank UOB. Totalnya itu 4.080.000 sin dolar. Ya kalau dirupiahkan 48 M lebih dikit lah gitu. Nah, sampai dia tulis uang yang ada di dalam laci meja juga nanti jadikan harta warisan. Nah, itu wasiat yang dibuat Dr. Ko tahun 2012. Oktober 2019, Dr. Ko itu diperiksa dokter, terdeteksi menderita kanker liver, kanker hati gitu ya. Jadi 1 bulan setelah dia terdeteksi positif kanker liver, November dia langsung ajak istrinya Evelyn sama anak nomor 2-nya Patricia ke Bank Yobi untuk mengurus pergantian nama akun.
Nah, menurut Evelyn dan Patricia, waktu itu Dr. Ko ajak mereka ke Bank UOB untuk meminta nama di tabungan, nama di sertifikat deposito yang tadinya nama Dr. Ko sendiri menjadi Dr. Ko, or Evelyn, or Patricia. Jadi or-nya 3 nama. Nah, pada saat datang di bank, orang banknya datang jelaskan ke Bapak Ko ini, Pak, ada 2 macam rekening or. Joint alternate, artinya kalau misalnya or-nya 3 orang, 1 orang tanda tangan, dananya keluar. Sama joint all. Joint all ini harus semuanya tanda tangan, jadi nggak boleh satu aja. Dokter Ko mengkonfirmasi, kalau saya baca itu bahkan sampai 2 kali. Karena pada saat dia jelaskan sekali, seniornya datang lagi jelaskan sekali lagi. Bahwa dia confirm maunya joint alternate. Jadi kalau misalnya yang tanda tangan, salah satu dari 3 orang itu bisa. Nah, em, kemudian yang namanya joint account ini kan di banknya juga ada ketentuan. Nah, ini saya ambil dari risalah rapat, risalah pengadilan, yang kalau saya Indonesia kan intinya begini. Eh, the surviving account holders, jadi kalau ada rekening OR, surviving account holder artinya orang yang masih hidup dalam rekening OR tersebut, obtains on the face of it title to the account and may give instruction on the account. Jadi kalau orang ada rekening OR, satu meninggal, maka yang hidup itu uh, mendapatkan ya ke hak atas akun tersebut dan dapat memberikan instruksi akan akun tersebut. Jadi basically mau katakan ya kalau dia orangnya meninggal satu yaitu punya dia gitu. Tapi tambahkan but if we choose to, jadi artinya kalau banknya memilih, mereka dapat melakukan tindakan yang dianggap tepat seperti membayarkan saldo tersebut ke dalam pengadilan. Jadi kalau misalnya ada sengketa, bank bisa memilih untuk membayarkan uang dalam rekening or tersebut tidak ke orangnya tapi ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, poin B-nya ini, the obligation of the surviving account holder and our rights are not affected. Jadi kalau misalnya uh, uh, terjadi kematian dari salah satu pemilik rekening or, ya, kewajiban daripada pemilik akun yang hidup sama hak daripada perbankan tersebut tidak tidak terdampak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dia melakukan perubahan rekening dari rekening single menjadi rekening OR, bulan yang sama juga, 11 hari setelahnya, Dr. Ko itu dia panggil pengacara. Dia melakukan perubahan terhadap isi wasiatnya. Jadi yang dia ubah spesifik tentang rumah. Ada 3 poin. Yang pertama, setelah dia meninggal, maka Patricia atau keluarganya akan menjadi wali amanat dari rumah tersebut. Jadi kalau di Singapura itu ada istilah eksekutor. Ya. Jadi ada warisan, tapi ada juga eksekutor warisan. Eksekutor warisan itu bukan berarti dia mendapatkan, tapi dia dikasih kuasa untuk menjalankan, misalnya kalau harus dijual atau apa gitu. Nah, dia tunjuk si Patricia. Nah, rumah itu kalau dijual harus menggunakan harga dari rata-rata 3 bank terkemuka di Singapura. Jadi kalau di Singapura orang jual rumah itu untuk minta kuotasi harga, kita kan cari broker. Kalau sana nggak bisa cari broker, bisa juga minta 3 bank. Asumsi kalau bank tuh kasih kredit kan mereka kasih perkiraan harga juga. Nah, jadi harga rata-rata dari 3 bank terkemuka di Singapura. Kemudian rumah tersebut baru boleh dijual, ya. Paling cepat 6 tahun setelah Cole meninggal, atau 3 tahun setelah Evelyn meninggal, atau atas inisiatif sendiri dia pindah dari rumah tersebut. Jadi dia bilang rumah dijual boleh, tetap yang tadi istrinya dapat 20%, sisanya 80% bagi 4 ke anaknya. Tapi baru boleh dijual 6 tahun setelah dia meninggal. Kemudian kalau Evelyn dia meninggal, Evelyn tinggal di situ. Setelah Evelyn meninggal baru boleh dijual. Atau Evelynnya sudah nggak mau tinggal di situ, dia jual. Nah itu pun setelah 3 tahun. Nah kemudian dia mengkoreksi deposito dia yang dari 4.080.000 Sin dolar itu menjadi 4 juta dolar. Karena 80 ribunya itu dia hadiahkan kepada istrinya. Nah itu di 2019. 9 Januari 2021, Ko terpeleset di rumah.
kemudian masuk rumah sakit. 21 Januari dia dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah dia meninggal dunia diurus semuanya, maka masuk ke proses pembacaan wasiat dan pembagian warisan. Disinilah masalah bermula gitu ya. Patricia itu berbeda pendapat sama kakak adiknya. Menurut Patricia, waktu Dr. Ko mengubah joint account dari Dr. Ko Tok menjadi Dr. Ko or Evelyn or Patricia, itu artinya uang tuh dikasih ke Patricia sama ibunya. Nah, kemudian ketentuan joint account dari bank menjadi bukti tambahan. Jadi yang tadi itu, kalau yang meninggal, salah satu meninggal, maka menjadi hak daripada yang berikutnya. Kalau di bank namanya survivorship, ya. Jadi asas survivorship. Kemudian kenapa cuma Patricia? Ya karena yang merawat dua orang tuanya itu ya si Patricia gitu. Yang lainnya nggak merawat orang tuanya gitu. Itu versi Patricia. Versi saudara-saudara yang menggugat dari awal sudah jelas dinyatakan bahwa Dr. Cody mau bagi warisan dalam porsi yang sama ke semua anaknya. Untuk itu, walaupun jadi rekening OR, walaupun di bank ada ketentuan survivorship, harusnya tidak berlaku. Nah, itu versi saudaranya yang menggugat. Jadi yang menggugat itu bukan Patricia, tapi Patricia yang digugat. Kenapa ibunya juga ikut digugat? Karena uang yang ada di rekening itu sudah dipindahkan sama Patricia dan ibunya Evelyn tadi keluarin gitu. Jadi mereka pada saat bapaknya meninggal sudah dipindahin uangnya ke rekening atas mereka berdua gitu. Kemudian kenapa si anak lakinya si Jin juga ikut digugat? Nah ini mungkin saya nggak tulis karena waktu itu kepanjangan. Tapi ceritanya si Jin ini sudah diusir dari rumah gitu. Sudah diusir dari rumah anak lakinya gitu kan. Kalau bahasanya estranged, jadi sudah diasingkan dari rumah, sudah nggak pernah kontak lagi. Tapi Dokter Koni tetap tinggalkan warisan untuk dia. Menurut saudara-saudara yang lain, dia nggak berhak dong. Dia sudah diusir dari rumah kok. Kenapa masih minta warisan? Jadi apa yang digugat si Patricia sama Evelyn, ya Patricia anak perempuan yang merawat dua orang tuanya, Evelyn istrinya, kemudian anak lakinya yang sudah pernah diusir, yang namanya juga masuk dalam bagian juga ikut digugat. Nah, sebelum meninggal, 4 juta dolar itu pernah ada penarikan sekitar 180.000 sin dolar, kira-kira 3,6 M. Nah, itu kalau saya baca untuk antisipasi sesi kemoterapi gitu. Jadi itu dia tarik uang untuk kalau misalnya diminta bayar kemoterapi, itu dananya sudah ada. Nggak jelas sih apakah terpakai apa tidak ya. Karena ya saya baca komen juga ada yang menarik sih. Ya, eh, terdeteksinya kanker liver, matinya kepleset gitu. Namanya orang kan kita nggak bisa menduga gitu. Nah, pada saat di pengadilan, pertimbangannya sebagai berikut. Waktu Dr. Ko mengubah dari single name menjadi joint account, apakah memang berniat menghadiahkan ke Patricia sama istrinya Evelyn? Nah, dari timeline-nya, jadi kan Ko melakukan perubahan single menjadi OR, kemudian dalam waktu 11 hari dia melakukan perubahan wasiat. Yang diubah hanya wali amanat atau eksekutornya aja. Jadi tadinya dia punya rumah, eksekutornya itu 3 anak perempuannya. Dia ganti jadi 2 aja. Nah, tapi dia tidak menghilangkan hak warisannya. Jadi dia tunjuk si Patricia sama salah satu dari anak perempuan yang lain, kalau nanti saya meninggal, rumah dijual, kalian berdua ngurus ya. Tadinya 3 anak, jadi 2 anak. Tapi dia tidak menghilangkan hak yang satu anak yang dia tarik, dia cuma bilang eksekutornya jadi 2 orang aja. Nah, kemudian eh, dari fakta-fakta yang ada, si pengadilan tuh berpendapat bahwa Ko itu masih berniat mewariskan ke semua anaknya. Pergantian nama itu tidak mengubah isi warisan. Karena kalau logikanya dia memang mau menghadiahkan kepada istrinya dan kepada Patricia, anak perempuannya, dia ubah warisan itu. Kenyataannya enggak, dia cuma mengubah orang yang akan menjadi eksekutor rumah. Yang kedua, apakah ketentuan survivorship di perbankan lebih tinggi daripada warisan? Dalam artian, kalau bank kan mengatakan kalau OR yang satunya mati itu punya dia gitu. Eh, apakah lebih tinggi dari warisan gitu kan? Menurut pengadilan, survivorship itu tidak mencerminkan kondisi pikiran Dr. Ko karena 11 hari setelah joint account, dia langsung melakukan revisi warisan. Artinya, sudah dia ganti jadi rekening OR, dia masih anggap itu uangnya dia karena dia melakukan perubahan pada warisan yang tadi itu eksekutor rumah gitu. Tapi
penerimanya tidak diubah sedikit pun. Nah, tujuan dari rekening OR ini kan orangnya sudah meninggal gitu ya. Ada dugaan ya namanya orang sudah kondisi sakit, kalau nanti dia tidak bisa tanda tangan, keluarganya dapat menggantikan dia sehingga memudahkan untuk penarikan uang tersebut. Nah, ini sangat umum sih Bapak Ibu. Orang-orang kaya Indonesia kalau bikin rekening di Singapura itu pasti juga rekening OR. Karena asumsinya kalau bapaknya ada apa-apa atau salah satunya ada apa-apa, keluarganya, istrinya atau anaknya masih bisa tanda tangan. Nah, atas pertimbangan di atas sama hal-hal lain sih cukup banyak sih pertimbangannya. Bisa Bapak Ibu baca di study case yang di link ini gitu ya. Eh, Pengadilan Singapura memutuskan agar Patricia dan Evelyn, ya anak perempuan sama istrinya, mengembalikan uang ke rekening OR sesuai dengan nominal waktu Dr. Koh meninggal plus bunga jika ada. Jadi kalau dianggap dia sudah meninggal, kemarin bunga tersebut dilanjutin, itu kan ada pendapatan bunga, jadi dikembalikan. Nah, kemudian setelah dikembalikan, pengadilan memerintahkan kepada Patricia agar melaksanakan isi wasiat seperti yang bapaknya sudah buat. Nah, kira-kira seperti itu kasusnya. Apakah menurut Bapak Ibu putusan hakim ini adil? Kalau ada pendapat bisa dikomentar ya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.